Salam, Horas Damang Dainang, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku Ende nomor 30 ayat 1. Yesus lehon hatorangan habis darat mengetusi hatami lehon matana mernida dohot roha naum boto dalanmi Satuktuk paradopon bohimi mardalan hami asa digomku mitondimi mahami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Damang Dainang, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari Senin 29 Agustus 2022 tertulis dalam 1 Korintus 13 ayat 9 sampai 10. Demikian bunyinya. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Mardeba-deba do parbinotoata, jala mardeba-deba do panurangota, tung perona sudinggani, asa pasohotonna na mardeba-debai. Damang Dainang, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, sebagai orang Batak, sebagai manusia, kita diajak supaya setiap manusia mau belajar dan belajar. Program pemerintah Indonesia mulai dari wajib belajar 6 tahun, wajib belajar 9 tahun, dan sekarang wajib belajar 12 tahun. Mengingatkan kita supaya setiap anak dapat menerima pelajaran-pelajaran dasar. Karena dengan pengetahuan pendidikan, maka dia diharapkan dapat menjalani masa depannya. Orang Batak berprinsip bahwa harta yang mau diturunkan kepada keturunannya adalah dengan ilmu pengetahuan. Karena tanpa ilmu pengetahuan, maka manusia yang tidak mempunyai ilmu pengetahuan, manusia yang bodoh hanya menjadi alat untuk orang-orang yang pintar. Oleh karena itu dikatakan, kejarlah, carilah ilmu, timbalah ilmu sebanyak-banyaknya. Dan tidak ada waktu untuk berhenti untuk belajar. Karena apa? Seperti dikatakan oleh Paulus kepada jemaat Korintus, bahwa sebab pengetahuan kita tidak lengkap. Semakin banyak kita belajar, semakin banyak yang kita ketahui masih belum kita ketahui. Itu sebabnya kalau kita lihat itu, ketika orang sudah mencapai mengambil pendidikan strata 1, S1-nya, sarjana, dia mengambil lagi ilmu lain. Dia mengambil lagi ilmu lain. Dia tingkatkan lagi. Dan semuanya itu mengatakan bahwa itu hanyalah sepenggal daripada ilmu itu sendiri, pengetahuan itu sendiri. Kalaupun dia dikatakan ahli, maka dia ahli hanya dalam satu bidang tertentu. Karena manusia sendiri juga adalah bukan manusia yang serba bisa, serba tahu.
Saudara-saudara yang kasih Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini menyatakan kepada kita dalam kehidupan kita ketika Paulus menuliskan suratnya kepada jemaat Korintus yang pada waktu itu Korintus adalah sebagai pusat peradaban, pusat perdagangan, pusat pengetahuan kebudayaan. Banyak di antara orang-orang Korintus yang pintar, yang dikatakan berhikmat, yang dikatakan bagian-bagian daripada filsuf, mengagungkan apa yang disebut dengan pengetahuannya. Dalam kehidupan bergereja juga hal itu terjadi. Seseorang diukur kemampuannya, dinilai kemampuannya, kehebatannya ketika dengan pengetahuannya dia bisa memperoleh penghasilan yang besar. Dalam kehidupan jemaat Korintus juga mereka itu menjadi terkotak-kotak karena mereka terlalu mengandalkan logika mereka, pikiran mereka untuk mengikut siapa yang menjadi idola mereka. Dan dalam pelayanan jemaat juga, mereka juga terlalu mengagungkan pengetahuan dan nubuatan. Menganggap rendah karunia-karunia yang lain. Seakan-akan karunia yang paling tinggi adalah nubuatan. Itu sebabnya dikatakan oleh Rasul Paulus kepada mereka. Supaya mereka tidak jatuh kepada persaingan yang menyebabkan mereka semakin jatuh ke dalam kesombongan. Mereka harus mengejar kasih. Dikatakan di situ tadi, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Paulus mengatakan, meskipun aku memberitakan, meskipun aku berbicara dalam semua bahasa yang tidak diketahui manusia dan juga malaikat, itu sia-sia. Meskipun aku memberikan diriku dibakar, tanpa kasih itu akan sia-sia. Karena apa? Kasih yang sempurna, kasih daripada Allah adalah kasih yang sempurna. Hanya itu yang sempurna. Nubuatan itu hanya sepenggal. Pengetahuan itu tidak lengkap. Oleh karena itu Paulus mengatakan supaya setiap orang Kristen, setiap kita sekarang ini juga harus mengejar dan juga berusaha untuk mendapatkan kasih itu, melakukan kasih itu. Sebagai orang percaya kita tahu tentang kasih. Kita rindu untuk dikasihi oleh orang lain. Kita gampang untuk memaparkan apa itu kasih. Kita tahu mendefinisikan kasih itu. Kita mampu untuk mendiskusikan itu. Tetapi yang sering terjadi dalam kehidupan kita adalah kita tidak mampu untuk melakukannya. Kita selalu mengatakan sulit untuk melakukan. Kenapa sulit untuk melakukan itu? Karena ego kita. Dengan pertolongan Roh Kudus, ketika kita mau mengatakan segala sesuatu kita lakukan karena Tuhan, maka itu akan dapat kita lakukan. Kita mengasihi karena Tuhan terlebih dahulu sudah mengasihi kita. Itu yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Kasih Allah yang sempurna, yang tidak memegahkan diri, yang tidak sombong, yang tidak semakin mengikat orang lain, tetapi membebaskan, yang berkorban. Tidak untuk memuji diri kita sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan kepada kita pada saat ini? Mungkin dalam kehidupan kita juga, semua saat ini, seakan-akan kita berlomba untuk mengejar pengetahuan. Kita menerima apa yang disebut karunia-karunia, tetapi katakan kepada kita, jangan karunia itu menjadikan kita untuk semakin jauh daripada Tuhan. Tapi karunia itu harus kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan kita melakukan pekerjaan kita supaya kita dipuji Tuhan, dipuji oleh orang lain juga.
Tetapi lakukanlah supaya nama Tuhan semakin dipermuliakan. Bukan ego kita yang menonjol, tetapi Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk berbuat, untuk bertindak, untuk melayani. Mari kita senantiasa berusaha untuk senantiasa hidup dalam kasih yang sempurna daripada Tuhan. Kasih yang senantiasa berkorban untuk orang lain. Kasih yang senantiasa dalam kehidupannya dia sabar. Tahu posisi, tahu kapan bertindak, tahu untuk melakukan. Sehingga semuanya itu adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Orang lain akan semakin mengenal Tuhan melalui tindakan perbuatan kita. Kita sulit untuk melakukan kasih itu selama ego kita, selama kesombongan kita, selama kita mengandalkan apa yang ada pada kita. Tetapi ketika kita kembali kepada dasar hidup kita, sumber segala sesuatu berkat bagi kita adalah dari Tuhan. Maka kita melihat berkat apapun yang kita terima, dengan segala keadaan yang ada pada kita, itu adalah alat untuk melayani sesama, untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah kita mengejar yang sempurna, yaitu kasih yang daripada Allah Bapa, sehingga kita akan sampai kepada kehidupan kekal. Nyanyian kita mengatakan unang liliani portibium ai salpodo sudene. Jangan kita hanya ditahan oleh hal-hal duniawi karena semuanya adalah akan berakhir. Dunia dengan segala isinya adalah fana. Tetapi kasih Tuhan adalah yang sempurna dan kekal selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapa di surga. Jika hari ini Engkau telah memberikan kesempatan kehidupan kepada kami, berkati kami supaya kami senantiasa mengejar pengetahuan, belajar untuk dapat mengerti. Tetapi kami yakin dan tahu juga ya Tuhan, bahwa pengetahuan kami tidak lengkap, penubuatan hanyalah sepenggal, tidak sempurna. Tetapi yang sempurna adalah kasih Tuhan, sehingga kasih Tuhan yang membebaskan, yang menyelamatkan kami, yang mengampuni kami, yang menguatkan kami untuk berbuat baik. Itulah yang senantiasa harus kami lakukan dalam kehidupan kami, sehingga melalui kehidupan kami, nama-Mu semakin dipermuliakan, dan pada waktunya kami juga akan sampai kepada kehidupan kekal yang sudah Tuhan sediakan bagi orang-orang percaya kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Selamat beraktivitas bekerja. Tuhan Yesus memberkati. Horas.